Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini saya Fitriana Ayu, kawan, senang begitu ya setiap paginya jam 5 Insya Allah bisa menyapa Anda semuanya di program Dialog Fajar. Semoga Anda semuanya pun juga senang, selalu tidak kelewatan dengan aktivitas apapun sambil mendengarkan Dialog Fajar dari manapun dengan kondisi apapun, tentunya sudah disertai dengan rasa syukur. Alhamdulillah. Seperti pagi hari ini, alhamdulillah pula bisa kembali bertemu dengan Ustadz Mim Saiful Hadi dari pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat ketemu lagi Ustadz. Alhamdulillah sehat luar biasa, semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bahagia juga Ustadz ya. Bahagia sekali. Hari-hari ini tuh temanya kok yang ngena semua gitu Ustadz. Oh iya, harus dong. Ya karena memang manusia gitu ya Ustadz ya, iman itu naik turun gitu ya Ustadz ya. Betul, ya. Dengan konsisten insya Allah jam 5 ini kita semuanya semakin stabil. Iya. Kemudian pagi hari ini supaya lebih stabil lagi Ustadz, butuh disemangati supaya kita ini bisa ke rumah Allah, ke masjid setiap kala atau tidak di hari-hari tertentu gitu Ustadz. Iya. Yang terparah itu kan, sekali saya, senang sekali. Yang terparah itu kan kalau ke masjidnya saat Ramadan saja, astagfirullah. Tapi kalau yang jamaah laki-laki insya Allah Ramadan warriaya, Ramadan warriaya. Itu dua-duanya. Tapi kalau setiap Jumatan kan masih ke masjid ya Ustadz ya. Bersyukur loh Ustadz yang setiap paginya pulang subuhan, pulang dengerin Dialog Fajar dari masjid gitu. Wah, nikmat ya Ustadz ya. Monggo selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Ayu. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, berbahagia sekali, bersyukur sekali, senang sekali. Alhamdulillah. Kita semua dipertemukan oleh Allah. Alhamdulillah sekali lagi alhamdulillah. Lebih banyak lagi alhamdulillah. Kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semuanya. Yang sakit-sakit semoga segera sembuh ya. Masya Allah, amin. Yang susah-susah semoga bahagia dengan mendengarkan Dialog Fajar. Amin ya. Yang sulit-sulit, ini ekonominya sulit, jualannya sulit, Masya Allah, semoga diberikan kemudahan oleh Allah dengan keikhlasan panjenengan, mengikuti, menyimak dengan pikiran dan hati, itu Pak Ayu ya. Masya Allah, betul Ustaz. Berjamaah di Dialog Fajar di pagi hari ini. Amin. Salawat dan salam tersanjung kepada junjungan kita, panutan kita Rasulullah Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabat semuanya. Ya, memang apa yang kita bicarakan ini kan apa yang ada dalam kehidupan kita Mbak Ayu ya. Jadi yang dibicarakan siapa? Ya kita itu ya. Masalah apa yang kita bisa? Ya masalah kita kan itu ya. Jadi, tidak akan jauh-jauh dari kita kan itu ya. Tidak akan jauh-jauh dari kita. Salah satu yang penting yaitu kita menyemangati untuk semangat ke masjid kan itu ya. Semangat memakmurkan masjid. Semangat sholat di masjid. Nah itu sesuatu yang tentu sesuatu yang sangat penting, yang sangat mulia, sangat utama. Dan ini saya kutip dari sekian banyak hadis Rasulullah tentang keutamaan masjid ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjidi aw roha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw roha. Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang berangkat pagi atau petang menuju masjid, Allah akan sediakan untuknya hidangan di surga. Masya Allah. Setiap kali ia berangkat, baik di waktu pagi atau petang. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah,
Ya, ini bersyukur nih ya. Kalau sekarang kita kalau melihat ya, ada beberapa masjid ya, ada menamakan masjid apa 1 juta pemuda atau apa itu ya. Itu kan mencoba mempraktikkan itu. Salah satunya tidak usah menunggu di surga, ini di masjid ini juga kita sediakan makan kan itu ya. Dulu tidak pernah ada Jumat Berkah misalnya gitu ya. Iya, betul Ustaz. Ini masjid-masjid sudah banyak, setiap habis sholat minimal ya, habis sholat Jumat disediakan makan siang kan itu ya, dengan berbagai macam model dan paketnya. Ya sesungguhnya semangat kan itu kan ya, semangat untuk apa? Semangat untuk kita yang berada di masjid ini memperoleh kesenangan, kebahagiaan. Nah kan begitu. Terus kemudian perumpamaannya atau analoginya ini kan seperti ini, bahwa masjid ini kita kan seperti tamunya Allah. Kita berada di masjid ini menjadi tamunya Allah. Dan Allah memberi kita namanya tamu. Allah adalah sebaik-baik pemberi sambutan kan. Allah sebaik-baik penyantun. Allah yang maha penyantun. Maka kalau kita datang bertamu, ya tentu tuan rumahnya akan memberikan hidangan yang terbaik. Nah, kalau cuma kacang goreng, kopi kan nggak sebanding lah dengan hidangan yang akan Allah berikan. Nah maka dari itu, wong ini di dunia saja loh kita dapat kopi kan itu Mbak Ayu ya. Dapat nasi bungkus yang paling enak, atau mungkin di mana itu di Bandung atau mana itu malah prasmanan Mbak Ayu itu ya. Saya ambil sendiri gitu pokoknya ya. Ke masjid makan itu ya pokoknya. Sampai itu gambarannya di dunia gitu ya. Iya. Ya Allah. Sampai masjid itu mendeklarasikan diri masjid makan gitu ya. Karena bang ya diberi makan orang yang ke masjid itu. Pokoknya kalau dia mau ke masjid pasti dapat makan itu. Masya Allah. Nah ternyata juga banyak yang bersimpati kemudian berkontribusi ya. Satu hal yang sangat penting kan bahwa mereka senang ke masjid, merasa mendapatkan penghargaan, penghormatan ketika di masjid. Nah kalau sudah senang di masjid karena sekali lagi ya mungkin sepele mendapatkan sepiring nasi atau sebungkus nasi, bukan hanya itu nanti yang diperoleh, tetapi Allah memberikan janji dengan sangat besar, yaitu Allah sendiri yang akan menyiapkan hidangan di surga. Bayangkan ini. Jadi kita akan menjadi tamu di dunia dan di akhirat, tamunya Allah di dunia dan di akhirat. Wong kita diundang oleh Allah haji saja Mbak Ayu ya, sebagai Duyufur Rahman ya. Julukannya kan begitu. Itu bahagianya bukan main loh kita itu. Betul Ustaz. Padahal mohon maaf pembayarannya ya larang kan gitu. Tapi kita senangnya bukan main kan begitu. Berjuangnya bahkan diperjuangkan begitu lah Ustaz ya. Iya loh Masya Allah. Bahkan kalau kita bacakan miris sampai menjual tanahnya, menjual rumah dan sebagainya demi bisa memenuhi panggilan sebagai Duyufur Rahman. Nah kayak gitu kan. Nah sekarang masjid ini adalah Baitullah, rumahnya Allah. Allah sudah membuka, mempersilahkan kita, bahkan kita diundang oleh Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mrene ore, salat ore gitu ya. Ya Allah. Itu kan diundang oleh Allah. Untuk apa? Untuk kita menjadi tamu. Nah, kalau kita sudah menjadi tamu, kita mau datang, kita mau berkunjung, kita mau hadir, maka sang tuan rumah akan memberi hidangan, sajian yang luar biasa. Maka kawan-kawan sekalian rahmati oleh Allah, begitu panggilan sholat datang, jangan tunda kita untuk segera melangkahkan kaki menuju ke masjid. Karena setiap langkah kaki yang kita ayunkan, ini saya kutip sabda Rasulullah yang lain ini, juga sama-sama dari Abu Hurairah, saya bacakan terjemahannya saja ya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya, lalu dia berjalan menuju salah satu dari rumah Allah, yaitu masjid, untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan dosa, dan langkah kaki yang lainnya akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Itu kan sudah kurang apa gitu kan ya. Kaki kita ini dua, kalau yang kanan maju maka dosanya dihapuskan. Itu kaki kirinya maju,
derajatnya ditinggikan. Dengan gitu Mbak Ayu. Jadi apa ini? Sudah sangat luar biasa kan? Iming-imingnya Allah ini. Iming-imingnya iming-imingnya Allah kepada kita sudah sangat luar biasa. Dan kalau kita sudah di masjid diberi hidangan oleh Allah. Dan kelak hidangan itu akan bisa kita nikmati hingga di surga. Maka kawan-kawan sekalian yang kita senang di masjid ya, senang di masjid. Jangan dipakai alasan loh ya. Nanti siang-siang itu pura-pura sholat habis gitu. Sholatnya pura-pura sholatnya beneran itu ya. Sholatnya beneran. Habis itu terus turunin keluar ya. Itikaf Ustaz. Itikaf. Insyaallah. Nah, tetapi sekali lagi kecintaan kita, kesenangan kita, perasaan kita menjadi tenang, perasaan kita menjadi teduh ketika di masjid, itu sebuah sajian, sebuah hidangan yang Allah berikan kepada kita yang sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat nikmat bagi kita. Jadi kalau bentuknya itu kalau di dunia itu bukan hanya tadi ya, mohon maaf, sekotak nasi, nasi kotak atau bungkus gitu ya Ustaz. Tapi hati tenang itu juga nikmat ya Ustaz. Betul sekali. Maka di masjid kita bisa berdoa sepuas hati kita, berzikir sepuas hati kita juga. Kemudian kita beriktikaf, bertadabbur dengan kehidupan yang kita jalani. Kemudian kita berserah diri, ya Allah pun terserah jenengan Gusti, terserah Engkau ya Allah apa yang akan menimpa diriku, pokoknya Engkau jangan meninggalkan aku, misalnya gitu kan. Ya Allah, betul Ustaz. Ya kan begitu. Terserah Engkau ya lebih Allah. Deep gitu. Iya, lebih deep ya. Sudahlah ya Allah, Engkau yang tahu, Engkau Maha Pengasih, pun kula pasrah, pokoknya kula nderek panjenengan wis. Masalah apapun silakan ditimpakan kepada saya, tapi jangan sekali-kali Engkau meninggalkan kami. Itu kan iso nang masjid kan gitu. Itu di masjid kita dapatkan itu ya. Nah, maka dari itu terus apa yang menghalangi kita tidak senang ke masjid itu kemudian? Sibuk Ustadz, jauh. Lah ya sibuk, jauh mana ayo ngomong. Ini kan mungkin yang alasan-alasan manusiawi yang sering kali muncul ya Ustadz. Betul, ya. Bagaimana ya Ustadz ya untuk memulai atau menghapus gitu ya? Kalau menghapus mungkin berat tidak, gitu ya Ustadz ya. Tidak memulai mungkin. gitu Ya, Ustadz. Memulainya ya langkahkan kaki sudah. Nah, gitu saja. Pokoknya begitu mendengar adzan, kalau bisa kan malah sebelumnya ya. Angelan terus tahapan pertama bukan Allah Akbar, sudah langsung berdiri, ambil air wudhu atau menuju ke tempat wudhu. Sebisa mungkin kita berwudu. Lah berwudu itu kan pasti akan memutus cengkeraman setan yang menggoda kita kan ya. Betul. Memutus. Setelah itu kan tergerak kita. Ya memang ini perlu dan harus dan selalu latihan karena setan pun juga terus bekerja untuk menggoda kita supaya menghalangi kita lapus supaya tidak menikmati hidangan di surga. Adane gurung mari adane. Suwe iki dinteni kok komate 10 menit. Bisa gitu ya. Komatnya 10 menit ini santai aja gitu kan. Biasanya sebentar kurang sak lembar lanjutkan gitu ya. Berarti bahagia juga ya Ustadz untuk kawan-kawan kita yang rumahnya berdekatan dengan masjid tuh gitu Ustaz. Iya. Dia kan setiap hari dapat hidangan nikmat tadi di surga. Betul. Ustaz. Tapi enggak juga ada yang dekat masjid itu aku berpekentat gitu ya. Allahu astagfirullahaladzim. Iya. Bukan jamaah dialog fajar itu. Iya pasti. Makanya harus sering ke dialog fajar karena begitu kan ya. Oh betul. Iya. Tentu adalah sebuah kebahagiaan ya kalau kita dekat dengan masjid itu ya. Karena akan lebih mudah kita untuk segera menuju ke masjid itu. Tetapi kembali kepada tadi hadis yang terakhir tadi saya bacakan, kalau rumah kita, kalau Allah menghitungnya dengan langkah kaki kita, berarti rumah kita jauh pun malah kita berbahagia kan? Makin banyak langkah kita kan Mbak Ayu ya. Lah kalau naik mobil Ustaz? Ya berarti dihitungnya putaran. Gitu ya Ustaz, tetap ada hitungannya Ustaz. Kalkulator manusia itu nggak akan bisa ya Ustaz. Gasangan angel ini tuh ya. Ya Allah. Gasangan angel. Tapi prinsipnya kan tadi ketergerakan dia, kebersegeraan dia untuk memenuhi panggilan Allah, undangan Allah, kemudian kita bersegera untuk mendapatkan, menikmati hidangan yang Allah telah sajikan kepada kita, ngincipi hidangan yang Allah sajikan kepada kita di masjid. Itu kan sesuatu yang luar biasa sesungguhnya bagi kita
yang mau datang. Tapi kalau yang tidak mau datang, tidak bisa merasakan itu. Lapo sih masjid itu ngono lho, masjid itu ngono lho. Lapo sih kan itu. Setan, sekali lagi itu setan. Ya. Maka lawan saja. Caranya bagaimana? Ya tadi itu. Allahu Akbar, wis wudu. Sudah wudu saja. Godaan apapun, aku mau wudu, gitu aja bilang sama setannya. Aku gak teng masjid, wudu tok gitu ya. Habis wudu baru dilengahkan setannya, aku ke masjid kan itu ya. Aku mau sholat kan itu. Insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Ustaz. Sama-sama Mbak Ayu. Sudah memberi gambaran kenikmatan di surga di dunia dan nanti surga nanti di akhirat. Hidangannya. Iya, hidangan di sini saja kalau setiap hari Jumat sudah enak-enak loh Ustaz. Iya, kalau saya dapat dari teman-teman yang Jumatan itu luar biasa loh. Iya, ya karena ke masjid itu ya. Betul, menyadari kan bahwa ini tuh tamunya Allah, ya Allah. Maka kita berikan yang terbaik. Memang tidak ada ruginya begitu ya Ustaz ya. Sudah banyak pasti untungnya. Sudah banyak. Terima kasih ya Ustaz. Sama-sama Mbak Ayu, semoga bermanfaat. Kita semua semakin semangat menuju ke masjid, memakmurkan masjid. Amin, yang belum mungkin nanti juga diterapkan nanti ketika duhur begitu ya Ustaz ya, ketika azan langsung menyempatkan waktu untuk ambil air wudhu, niat datang ke masjid. Betul. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.